Perkenalkan, halo semuanya, nama saya Aisyah Putri Datin dengan NIM 2224148 dari AKC 24. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah penganggaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa perbedaan SJNA dan biaya produksi serta mengapa harus dipisahkan. Secara sederhana, biaya produksi adalah semua biaya yang melekat langsung dalam proses pembuatan produk, seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sementara SJNA adalah biaya operasional non-produksi seperti gaji tim marketing, sewa kantor pusat, dan biaya hukum. Mengapa wajib dipisahkan, yaitu berdasarkan PSAK 1, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyediaan laporan keuangan, dan PSAK 14 tentang persediaan biaya produksi harus dimasukkan ke dalam penilaian persediaan di neraca sebelum barang itu terjual. Sedangkan SJNA langsung diakui sebagai beban di laporan laba rugi. Nah, jika dicampur, manajemen akan gagal dalam menghitung HPP yang akurat. Akibatnya penentuan harga jual bisa kacau. Next, pertanyaan yang kedua dan keempat, bagaimana menjamin anggaran laba rugi tetap objektif, valid, dan bebas manipulasi? Untuk menghindari anggaran yang berlebihan atau manipulasi demi terlihat kinerja bagus, manajemen harus menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat berdasarkan prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu penerapan sistem bottom up dan top down yang seimbang. Anggaran tidak boleh dibuat sepihak, harus ada proses cross-check antara target dari direksi dan realistis dari tim operasional. Yang kedua, audit internal dan komite audit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, komite audit bertugas mengawasi efektivitas penilaian internal. Pengawasan memastikan data histori yang digunakan sebagai dasar anggaran yang valid. Yang ketiga, membandingkan anggaran dengan realisasi tiap bulan. Jika ada penyimpangan material, harus dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi manipulasi angka di masa depan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa perusahaan perlu melakukan riset pasar sebelum menetapkan target penjualan. Karena target penjualan adalah penggerak seluruh anggaran lainnya seperti produksi, kas, tenaga kerja. Tanpa riset pasar, target bisa terlalu tinggi atau overestimate yang memicu penumpukan stok mati di gudang, atau terlalu rendah sehingga perusahaan kehilangan potensi keuntungan. Nah, yang terakhir, mengapa biaya overhead pabrik atau BOP tidak dibebankan langsung pada produk seperti bahan baku? Karena BOP seperti listrik pabrik atau penyusutan mesin tidak memiliki hubungan fisik langsung per unit produk. Nah, sesuai PSAK 14, solusinya BOP harus dialokasikan menggunakan tarif ditentukan di muka dengan rumus tarif BOP sama dengan estimasi total BOP dibagi dengan estimasi dasar lokasi. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan mata kuliah anggaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.